I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Kita semua memang adalah pendosa. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Purification 2022. Film ini tuh mengisahkan sebuah kota kecil yang dilanda pembunuhan misterius. Yang serunya nih ya, para korban ini merupakan para pendosa dari berbagai dosa. Dari yang doyan genjot, doyan berselingkuh, pokoknya lucu dan menggemaskan lah. Daripada penasaran, kita tonton aja yuk. Film ini kita awali dengan seorang pelayan genjot yang lagi melayani seseorang. Tidak diperlihatkan nih siapa yang ia layani. Namun dari gerakan dan gebrakannya sih sungguh luar biasa ya. Sangat menyenangkan sekali lah pokoknya. Setelah selesai bekerja, gadis ini tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya. Kita pun diperkenalkan pada sosok seorang pendeta yang sedang berdoa dengan khusyuk untuk meminta keselamatan dan keberkahan dalam hidup ini. Ini dia, pendeta Ricardo Baltazar. Dan film pun baru dimulai. Di hari ini satu kota geger karena si pelayan genjot tadi itu ditemukan telah tergantung di bawah pohon dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kasus ini pun ditangani oleh kepolisian. Ini dia Gabriela dan temannya, Pak Eng, petugas polisi kota ini. Gabriela pun teringat tentang adiknya bernama Teresita yang juga harus meninggal dengan keadaan seperti ini cuy. Sama seperti di Indonesia nih, sesuatu yang terjadi pasti dikerubungi para warga cuy. Bukannya bantuin, ya tapi mereka malah menggosip. Lalu datanglah pendeta Ricardo yang juga sangat berbelasungkawa. Kasus ini tuh merupakan kejadian keempat di kota ini. Semuanya harus berakhir seperti ini cuy, digantung dan sangat mengenaskan. Pendeta Ricardo pun menenangkan para warga dengan memberikan kutipan Alkitab. Magiging malinaw din ang lahat. Di sisi lain, kantor polisi pun memanas karena kasus misterius ini kok malah semakin bertambah. Kepala polisi pun menuntut Gabriela dan Pak Eng harus cepat menemukan pelakunya. Makanya Gabriela dan Pak Eng bergerak cepat nih untuk mencari informasi baru. Namun saat Gabriela menemui keluarga korban malah dimaki-maki. Keadaan duka yang menyelimuti membuat ibu ini malah menyalahkan kepolisian yang gak becus mengamankan kota ini. Lalu datanglah Pak Ricardo yang mengambil kutipan Alkitab sehingga membuat suasana yang panas jadi lebih teduh. Ibu ini pun mulai melunak dan akan membantu kepolisian mencari pelaku misterius ini. Begitu juga nih dengan Pak Ricardo, diminta ikut membantu kepolisian mencari sang pelaku. Singkat cerita, Gabriela ini tuh ternyata istri dari seorang anak pejabat di kota ini. Walaupun rumah tangga mereka nggak harmonis, tapi ya si Gabriela nggak bisa berbuat apa-apa cuy, selain pasrah dan menikmati ya. Gabriela pun sering mendapatkan permainan kasar oleh suaminya. Hal ini tuh diperhatikan nih sama Pak Ricardo. Pak Ricardo pun sebagai pendeta mempersilahkan Gabriela untuk menceritakan dan curhat. Siapa tahu Pak Ricardo bisa mempunyai solusi. Namun Gabriela mau tetap fokus nih pada urusan kasus pembunuhan ini. Akhirnya Pak Ricardo pun bercerita bahwa suatu hari saat beberapa pelayan genjot datang untuk berdoa di gereja, ada seorang ibu-ibu yang memarahi mereka. Ibu ini tuh bernama Puan Mira. Dia merasa bahwa para pelayan genjot gak pantas untuk masuk ke tempat ibadah. Kalian sangat kotor, kata ibu ini ya. Nah, bagi Gabriela hal ini tuh dijadikan sebagai informasi baru. Makanya Pak Eng mulai mengikuti aktivitas ibu Puan Mira ini cuy. Begitu juga dengan Gabriela yang mencari informasi siapa sih ibu Puan ini. Ternyata ibu Puan Mira hidup sebatang kara. Anaknya baru aja meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Sungguh tragis lah hidupnya ibu Puan ini ya. Itu juga dengan Pak Eng yang mengikuti ibu Puan pergi ke kuburan untuk menengok anaknya. Sejauh ini tuh nggak ada yang aneh ya dengan ibu Puan. Tapi Pak Eng dan Gabriela terus disuruh untuk mengikuti ibu Puan Mira ini. Sampailah pada suatu malam ibu Puan Mira ingin menghabisi seorang pelayan genjot. Ibu Puan tertangkap basah dan langsung dihentikan oleh Gabriela. Ibu Puan Mira pun harus diberondong peluru untuk menghentikan aksinya. Akhirnya si pelaku pembunuhan misterius pun tertangkap. Tapi Gabriela malah merasa ada yang janggal. Kok gampang banget gitu ya. Apalagi Gabriela tidak menemukan adanya bukti yang kuat kalau ibu Puan Mira adalah sang tersangka pembunuhan berantai. Tapi apapun itu setidaknya Gabriela tuh diberi ucapan selamat nih oleh kepala polisi atas pencapaiannya. Dirampa. Nah, diam-diam Gabriela tuh malah membayangkan dan berimajinasi mendapatkan bimbingan khusus dari Bapak Ricardo di malam ini. Gabriela nih cantik banget ya cuy, asli. Tapi ini cuma imajinasi aja ya. Makanya Gabriela tuh terbangun seperti orang kebingungan. Nah, beda lagi nih sama gadis ini ya. Gadis idola kita semua yang sangat sehat. Lagi olahraga di malam hari. Kita nggak tahu ya sama siapa dia berduet. Tapi saat sudah selesai, tubuhnya dalam keadaan terikat. Gadis ini meronta-ronta minta pertolongan. Namun yang terjadi, di keesokan harinya gadis ini sudah ditemukan menggantung di atas pohon.
Jadi bisa dipastikan ya, si gadis ini tadi malam habis bercocok tanam dengan sang pelaku. Seperti biasa ya, para warga pun beramai-ramai menonton, bukannya mau bantuin ya, tapi ya biar kelihatan ramai aja gitu ya. Nah tiba-tiba ada seorang pria yang berlari di belakang keramaian. Gabriela dan Pak Eng berlari mengejar pria itu. Sedangkan Pak Ricardo justru melihat bayangan-bayangan arwah nih dari gadis ini. Hal ini tuh membuat Pak Ricardo panik dan langsung memanjatkan doa supaya gadis ini tenang. Gadis yang menggantung itu bernama Jasmine. Nah jadi pria yang kabur tadi namanya Brian. Brian itu selingkuhannya Jasmine cuy. Sedangkan ini suaminya Jasmine namanya Julio. Makanya Julio ini sedih banget, sudahlah istrinya ketangkep basah selingkuh, istrinya sekarang malah pergi selamanya. Sedangkan di sisi lain Brian mengakui ya bahwa dia memang berselingkuh nih sama Jasmine. Sering olahraga enak bareng. Tapi Brian tidak membunuh Jasmine. Ya kali cuy, Jasmine yang sehat kayak gini dibunuh tuh. Kasus yang terjadi di kota ini semakin runyam. Begitu juga dengan rumah tangganya Gabriela dan suaminya. Suaminya pun selalu mengungkit bahwa Gabriela nih harus banyak terima kasih nih kepada keluarga suaminya. Nah jadi Gabriela ini dalam tanda kutip ya dijual kepada suaminya. Keluarga suaminya nih adalah pejabat di kota ini. Orang tua Gabriela harus mencari uang untuk biaya pengobatan adiknya Gabriela yang kecanduan narkoboy. Makanya Gabriela nih gak punya pilihan lain selain berkorban untuk adiknya. Ya walaupun Gabriela harus menjalani hari-hari untuk hidup bersama laki-laki yang tidak ia cintai cuy. Makanya apa yang terjadi pada rumah tangganya nih membuat Gabriela sampai membayangkan dan berimajinasi bisa bermain dengan Bapak Ricardo. Saat Gabriela lagi mencari informasi di gereja, sempet-sempetnya nih Gabriela malah berimajinasi cuy. Pak Ricardo pun sampai keheranan sama tingkah lakunya Gabriela. Gabriela pun memilih untuk pamit undur diri. Tapi saat di depan gereja ia pun bertemu dengan tante-tante yang berpakaian nyentrik. Tante ini bernama Jet. Nah ternyata Tante Jet adalah penyumbang terbesar di kota ini. Tante Jet rutin menyumbangkan uangnya kepada gereja, kepolisian, dan juga untuk pemilu di kota ini. Walaupun begitu ya, Tante Jet ini tuh merupakan rentenir yang suka meminjamkan uang dengan bunga yang mencekek bagi para warga di kota ini. Makanya gayanya si Tante Jet ini sombong kali lah cuy. Seiring berjalannya waktu, imajinasi Gabriela dengan Pak Ricardo makin menjadi-jadi. Saat Gabriela lagi mandi, ia pun membayangkan siapa lagi ya, tidak lain tidak bukan ya Pak Ricardo. Kacau. Singkat cerita, di suatu pagi yang cerah ada seorang ibu-ibu parubaya nih datang ke kantor polisi. Ibu ini bernama Ibu Aurung. Ibu Aurung datang dari kota sebelah di mana Ibu Aurung ini mengantarkan makanan kesukaannya Pak Ricardo, yaitu ikan rebus. Nah, Gabriela pun baik hati mengantarkan Ibu Aurung ke gereja untuk bertemu dengan Bapak Ricardo. Namun sampai di gereja Pak Ricardo nggak ada nih. Ya udah, makanannya dititipin ke penjaga gereja. Namun ada yang aneh. Saat ibu ini bercerita tentang Pak Ricardo, ibu ini bercerita bahwa Pak Ricardo ini udah tua dan menggunakan tongkat. Aneh ya, padahal kan Pak Ricardo masih kelihatan muda ya. Gak berselang lama datanglah suaminya Gabriela dengan mengenakan jam tangan yang baru. Suaminya datang bersama Pak Ricardo dengan seorang gadis cantik yang sehat namanya Emily. Emily adalah gadis berprestasi yang dimana ia akan bergabung dengan paduan suara gereja ini. Ya udah, Gabriela tanpa basa-basi langsung menanyakan kepada Pak Ricardo perihal ada ibu-ibu yang mencarinya tadi dan apa makanan kesukaannya Pak Ricardo. Namun sungguh aneh, Pak Ricardo justru gelagapan. Pak Ricardo panik dan tidak ngerti nih apa yang Gabriela tanyakan. Nah loh, sebenarnya apa yang terjadi ya? Singkat cerita, di malam harinya Emily sang gadis sehat harus melayani suaminya Gabriela. Emily membutuhkan beasiswa agar bisa kuliah. Hal ini tuh dimanfaatin nih sama suaminya Gabriela untuk menikmati ladangnya Emily. Emily pun gak bisa berbuat apa-apa ya. Bahkan Emily pun sampai menitikan air mata. Seorang gadis polos harus melayani anak pejabat. Tapi ternyata tidak perlu waktu lama nih untuk mengsedih ya. Di dalam gubuk tua, Emily malah asyik bergoyang. Entah siapa yang beruntung ya digoyang oleh Emily. Tapi saat setelah selesai bercocok tanam, Emily terkejut karena di sebelahnya sudah siap alat-alat eksekusi dari tali, pacul, dan lainnya. Emily pun sadar bahwa ia nih korban berikutnya. Emily kabur dari gubuk ini. Namun naas, ia pun ketangkep dan yang terjadi di pagi harinya, Emily udah tergantung menyusul korban-korban lainnya. Masih misteri, siapakah pelaku gantung-menggantung ini cuy? Di sisi lain, Pak Ricardo dibangunkan oleh sosok arwah dari Emily. Pak Ricardo digiring sampai ke gereja dan melihat sosok gadis berbaju putih yaitu Emily. Dan tiba-tiba, datanglah Gabriela membawa kabar bahwa Emily ini udah gak ada. Oleh karena itu, Pak Ricardo dijadikan salah satu tersangka nih, karena Emily ya tinggal di gereja ini. Pak Ricardo pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Fakta yang lebih mencengangkan Gabriela temukan saat bertemu dengan ibunya Emily. Ternyata Emily wanita simpenan suaminya Gabriela.
Suaminya yang anak pejabat bermain sama Emily sampai Emily belendung. Hal ini tuh terpaksa Emily lakukan demi masa depan, demi mendapat beasiswa dari pemerintah Filipina. Namun saat tahu kalau Emily belendung, suaminya Emily justru ingin menyingkirkan Emily cuy. Ya udah tentu Gabriela pun ikut merasa bersalah. Walaupun Gabriela nggak tahu apa-apa, tapi ia merasakan apa yang ibunya Emily rasakan. Kehilangan anak yang paling ia sayang tentu sangat menyakitkan cuy. Pak Eng pun hanya bisa menguatkan Gabriela karena pejabat di Filipina ternyata kebal hukum. Saat kota ini diteror kematian, kepala polisi malah menyuruh semua anak buahnya buat fokus mengawal kampanye pejabat yang mau mencalonkan diri. Gokil. Jadi Tante Jet itu ingin mencalonkan jadi wali kota cuy. Tapi setelah berjam-jam Tante Jet nggak muncul juga. Pak Eng dan Gabriela diutus untuk mencari Tante Jet. Mereka pun pergi meluncur. Tapi sebelum ke rumahnya si Tante, Gabriela mampir dulu ke gereja mengecek Bapak Ricardo. Nah Pak Ricardo juga nggak ada nih di gereja. Gabriela pun semakin bertanya-tanya. Singkat cerita Gabriela dan Pak Eng pun telah sampai di rumah Tante Jet. Dari luar rumah terdengar suara rintihan bahagia. Yang ternyata Tante Jet lagi digenjot oleh suaminya Gabriela cuy. Mana kayaknya enak banget lagi ya. Gabriela pun cemberut banget. Kepala polisi bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Gabriela. Pak Eng pun lebih memilih diem aja cuy. Gokil. Tapi yang terjadi setelah itu Tante Jet malah diikat dan ditancap. Dan Tante Jet menyusul korban-korban lainnya yang menggantung. Warga kembali ramai seakan-akan nih acara gantung-menggantung nih jadi acara rutin nih yang terjadi di kota ini cuy. Nah di sini Pak Eng langsung bilang nih kalau bisa jadi ya suaminya Gabriela ini adalah dalang di balik ini semua. Apalagi Gabriela juga bilang kalau suaminya ini dari semalam nggak pulang-pulang ke rumah cuy. Waduh. Sesampainya di rumah Gabriela pun langsung memeriksa barang-barang suaminya. Betapa terkejutnya saat Gabriela menemukan sebuah anting yang dimana itu antingnya Tante Jet. Suaminya Gabriela pun kaget apa yang dilakukan Gabriela. Tapi Gabriela langsung menodongkan pistol kepada suaminya. Bukannya takut suaminya malah melawan. Dia pun menggeprak Gabriela menggunakan pistol. Dan terjadi sebuah garis merah pun membekas di pipinya Gabriela yang mulus ini cuy. Tanpa rasa ragu, Gabriela pun menceritakan kepada kepala polisi apa yang ia temukan. Sebuah anting dan dugaan kuat bahwa suaminya sendirilah pelaku misterius yang selama ini mereka cari. Satu kantor pun bingung. Ini gimana kalau pelakunya nih anak pejabat? Kepala polisi pun dengan berat hati menyuruh semua anak buahnya mengejar suaminya Gabriela. Para hindi mabulabog ang ating operation. Hari-hari berlalu Gabriela pun menyempatkan mampir ke Pak Ricardo dengan niat membawakan makanan. Karena sudah akrab, Gabriela pun langsung aja masuk ke ruangannya. Ruangan yang sangat gelap membuat Gabriela semakin penasaran. Betapa terkejutnya Gabriela saat menemukan sebuah kotak yang berisi semua perlengkapan dan barang-barang dari para korban yang sudah menggantung. Dari kacamatanya Emily, sebelah anting miliknya Tante Jet, dan yang paling berkesan, sebuah cincin milik adiknya yang dimana cincin itu adalah pemberian dari Gabriela untuk adiknya tercinta. Nakapagtapos ka ng college? Dan tiba-tiba Gabriela diculik dan dibawa ke sebuah gudang. Dia terikat dan datanglah Bapak Ricardo. Pak Ricardo pun menceritakan siapa dia sebenarnya. Inilah Pak Ricardo yang asli. Seorang pastor senior yang berjalan aja nih harus pakai tongkat. Sedangkan ini adalah Jude, seorang anak kebobolan cinta satu malam si pastor dengan seorang pelayan genjot. Jude menuntut balas kepada Pastor Ricardo yang asli. Pastor Ricardo yang asli tewas dan Jude mengambil alih perannya jadi Pastor Ricardo. Jadi Pastor Ricardo dari awal film sampai sekarang itu pastor gadungan ya cuy. Jadi dari kecil Jude ini hidup bersama ibunya yang seorang pelayan genjot. Di rumah yang berisi banyak wanita pelayan genjot juga. Jude dijadikan budak, disuruh ini dan itu. Walaupun punya ibu, tapi Jude gak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Bahkan ibunya Jude selalu mengusir dan menyalahkan Jude yang merupakan anak hasil genjot dengan seorang pastor. Jude pun selalu berdoa kepada Tuhan dan sampailah ia memberanikan diri menghukum ibunya menggunakan sebuah pisau. Nah dari sinilah Jude mulai keblenger. Pikirannya mulai kacau. Ia merasa harus nih menghukum para manusia yang berdosa. Jude merasa bahwa ia nih utusan Tuhan di dunia menghukum kepada manusia-manusia kotor. Jadi Jude nih berpura-pura sebagai pastor, mendengarkan curahan hati semua pendosa, dari si pelayan genjot, tukang selingkuh, sampai pengguna narkoboy. Tapi yang kacaunya ya, sebelum Jude menghukum nih sama si Jude dicicip dulu loh cuy.
Inilah makanya yang gue bilang ya, dia nih udah keblenger. Sambil mendengarkan celotehan si Jude, Gabriela pun berusaha melepaskan diri. Gabriela berusaha kabur, berlari, walaupun dirinya terluka. Dengan tersengah-sengah, Gabriela pun sampai di kantor polisi. Gabriela pun menyuruh seluruh kepolisian untuk mengepung gereja dan menangkap Bapak Ricardo KW itu. Namun, di sisi lain Pak Ricardo KW malah dihantui oleh semua korban. Semua korban yang berpenampilan buruk rupa beda jauh saat mereka masih hidup. Dan yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Ricardo KW malah tergantung sendiri karena tekanan dari para arwah yang tidak tenang ini. Yang kasihan Gabriela, dia malah dianggap sebagai pembunuh Pak Ricardo. Apalagi sebelumnya suaminya Gabriela ini dituduh menjadi dalang di balik ini semua. Dari semua bukti yang ada ya Gabriela lah tersangka paling kuat. Padahal mereka ini nggak tahu apa yang sebenar-benar terjadi. Film pun selesai. Purification 2022, film asal Filipina. Memang, hidup ini tuh sangat tidak adil. Banyak dari kita yang berbuat dosa, tapi bukan kewajiban dan hak kita menghukum para pendosa. Sudah ada yang mengatur cuy, seperti yang terjadi pada Jude yang menjadi pastor KW dengan seakan-akan menganggap dirinya utusan Tuhan. Padahal ya dia malah lebih kayak iblis kali ya. Menghabisi orang sebelum itu dicicip dulu loh cuy. Sakit. Ya itulah dia alur cerita film kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan juga bisa mendapat makna positif dari film yang gue review. Gue cabut, silahkan like dan subscribe ya biar makin rame lagi. Biar gue makin semangat nih mengontennya ya. Gue cabut, dadah.